Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Jelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sini, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ihdinas siratal mustaqim maknanya secara sederhana. Ya Allah, kalau aku sudah di atas hidayah, maka tegarkan aku di atas hidayah tersebut. Tegarkan aku. Kalau masih banyak hidayah yang belum aku dapat, ya Allah, bukalah, tunjukin aku agar bisa meniti hidayah-hidayah yang lain. Masih banyak kebaikan yang belum bisa kita lakukan. Ya Allah, aku kali yang ketiga. Ini yang pertama, kalau sudah dapat hidayah bisa bertahan. Yang kedua, kalau belum dapat hidayah yang lain-lain, maka bimbinglah aku untuk sampai pada hidayah tersebut. Yang ketiga, kalau aku sudah sampai pada hidayah tersebut, beri hidayah kepada aku agar aku bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya, bukankah di antara kebaikan pernikahan? Ya tidak? Sunnah Nabi SAW. Misalnya seorang jomblo berdoa, ya Allah berilah hidayah supaya bisa apa? Menikah. Allah mudahkan dia untuk menikah. Ternyata untuk menjalani pernikahan juga butuh hidayah lagi. Bagaimana bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang terbaik? Itu butuh belajar lagi. Butuh bimbingan dari Allah. Terkadang kita sudah belajar, kita blank bagaimana menjalaninya. Kita hanya minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku menjalani kehidupan rumah tangga. Mau menjalankan berdasarkan kemampuan kita enggak mampu. Berdasarkan logika kita kurang. Berdasarkan pengalaman enggak ada. Kita blank, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari sinilah rahasia kenapa kita selalu minta hidayah. Masih banyak kebaikan yang belum kita pijaki. Dan hidayah yang sudah kita pijaki pun butuh kita tegar di atasnya. Dan kalau hidayah sudah kita masuki, kita butuh hidayah lagi untuk menjalankannya. Dari situlah seorang serius kita ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah untuk ngurus keluarga. Kita butuh hidayah untuk ngurus anak-anak. Kita butuh hidayah untuk bisa beribadah yang benar. Kita butuh hidayah untuk bisa tegar di atas akidah yang benar. Terlebih lagi di zaman sekarang, hal-hal yang memalingkan seorang dari hidayah sangat kuat dengan adanya medsos. Kalau dahulu syubhat dan syahwat, ya, tidak mudah untuk diakses. Tidak mudah diakses. Orang kalau mau nakal dia butuh perjuangan untuk bisa mengakses penyimpangan dalam akidah ataupun syubhat maupun mengakses syahwat. Sekarang setiap orang, suami atau istri bahkan anak punya jalan untuk bisa mengakses syubhat dan syahwat. Maka datanglah serangan syubhat dan syahwat. Ini dua hal yang membuat seorang terjatuh dari jalan hidayah. Membuat seorang bergoyang di atas jalan hidayah. Syubhat dan syahwat. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh masuk. Terkadang pemikiran-pemikiran tersebut logis menurut nalar seseorang. Sehingga dia mudah menerima syubhat tersebut. Apalagi jika ilmu dia kurang, akidah dia kurang. Maka dia kemudian mulai cocok, akhirnya dia mulai meninggalkan sunnah Nabi. Mulailah dia masuk pada akidah yang tanpa dalil. Mulailah, satu demi satu. Karena menurut logika dia, logis. Sehingga dia lupa bahwasanya akidah harus diambil dengan sunnah. Tapi dia mulai tinggalkan karena menurut dia akidah tersebut lebih logis. Mulailah akidah ditinggalkan. Belum lagi syahwat. Tadinya di atas sunnah, tidak bermaksiat, tidak melakukan ini. Mulai datang syahwat, mulai dia happy dengan syahwat tersebut, enjoy. Mulailah dia meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh zaman sekarang untuk para wanita. Bukankah di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan diajarkan oleh Rabbul Alamin, adalah misalnya menetap di rumah. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ini kita tidak bicara akidah, kita bicara perilaku keseharian. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Qar itu menetaplah kalian di rumah, jangan keluar-keluar. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah, jangan kalian bersolek sebagaimana jahiliyah yang terdahulu. Sebagian wanita tadinya hobi di rumah, senang di rumah. Dan ini di antara keistimewaan para wanita. Sebenarnya menyebutkan dalam tafsir disebutkan, wanita itu di rumah saja argo pahala jalan. Dia enggak kemana-mana, di rumah aja nongkrong, di rumah nunggu suami pulang, argo pahala jalan. Karena dia menjalankan perintah Allah, menetaplah di rumah kalian. Tidak ada pada laki-laki menetaplah di rumah kalian. Tidak, laki-laki suruh keluar. Fantasyiru fil ard, suruh bertebaran di atas muka bumi cari duit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Berjalanlah kalian bahkan ke tempat-tempat yang tinggi. Kalau ada rezeki tempat yang tinggi ke sana. Kalau perempuan enggak, wa qarna fi buyutikunna. Perempuan justru
mendoprok di rumah, nongkrong di rumah, justru pahala mengalir. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu, ketika di rumah jangan lupa dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ingat ayat ini. Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Ketika dia niatkan saya menetap karena Allah, argo pahala berjalan. Kemudian juga Allah yang mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adana ayyurafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada putri-putri kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada para wanita kaum mukminin agar mereka memakai jilbab. Laki-laki kalau keluar rumah dia tidak dapat pahala, tapi perempuan keluar rumah pakai jilbab, argo pahala jalan. Dia keluar pakai jilbab, argo pahala jalan karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perkara yang sederhana, menetap di rumah. Apa menetap di rumah? Bukan menetap di rumah untuk nonton film Korea, tidak. Ada 30 seri, harus menetap di rumah supaya selesai dalam sehari. Tapi menetap di rumah untuk ngurus anak, ngurus suami, menanti kedatangan suami butuh persiapan, ngurus anak butuh persiapan, ngurus dapur, ngurus cucian, banyak yang mau diurus. Maka itu kegiatannya pahala terus mengalir. Tetapi ketika datang syubhat, mulai masuk, dia baca, dia nonton, bagaimana wanita yang sukses adalah wanita yang keluar rumah, wanita yang jalan-jalan, tahu tentang perkembangan dunia, bukan gaptek, bukan orang yang ketinggalan zaman, dia tahu tentang model-model yang baru, dia tahu tentang brand-brand yang baru. Ini mulai masuk syubhat. Mulai dia berkenalan dari dunia maya dulu, kenal dunia maya, mulai tertarik satu demi satu, maka dia tergelincir sedikit demi sedikit. Tadinya hobi di rumah, sekarang hobi di mall. Mulai dia bergeser dari hidayah dan itu begitu halus, terkadang tidak dia sadari. Tiba-tiba kita ketemu lagi akhwat tersebut, sekian tahun sekarang sudah berubah. Sekarang bajunya sudah berubah, jilbabnya sudah berubah, modelnya sudah berubah, sudah tidak seperti dulu. Mulai berbicara dengan laki seenaknya, tidak lagi menjaga diri. Subhanallah. Kenapa? Kena syubhat. Mulai dengar bahwasanya wanita yang sukses, yang hebat adalah yang sering keluar rumah, yang berinteraksi dengan para laki, yang para laki kalau bicara dengan dia malu-malu bicara sama dia, mampu menundukkan lelaki, mulai dia terbawa. Apalagi kalau ada film tertentu dia nonton sudah selesai. Oleh karenanya zaman sekarang untuk tegar di atas hidayah lebih berat daripada zaman dahulu. Zaman dahulu mau akses syubhat susah, mau akses syahwat susah. Sekarang semuanya bisa diakses dengan mudah. Selama kuota ada bisa diakses. Selama kuota ada bisa diakses. Dan subhanallah kenyataan bahwasanya syubhat dan syahwat bukan masuk pada orang-orang awam saja. Bahkan masuk kepada orang-orang lama ngaji. Masuk. Fitnah lelaki, fitnah wanita masuk kepada orang sudah ngaji. Laki-laki maupun perempuan. Fitnah lawan jenis ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Oleh karenanya perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesesatan, dari segala godaan dan kita perlu berusaha untuk bisa tegar di atas hidayah tersebut.